Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, puji syukur kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu pada acara yang sangat baik ini. Kita ada sebuah webinar. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita, guru kita, Profesor Sutomo Kasiman, dan sudah tidak asing lagi bagi kita, dan juga salah seorang pakar di kardiologi Medan, Dr. Triadi Milano. Saya pikir hari ini kita akan membahas sebuah topik yang masih merupakan sebuah isu pada tata laksana pasien kardiovaskular sehari-hari. Kita juga tahu case-nya juga sehari-hari cukup banyak, dan masih menjadi sebuah problem ketika kita melakukan dalam tata laksana pasien kita sehari-hari. Kita punya dua pembicara pada hari ini. Yang pertama sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Sutomo Kasiman, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit jantung, pembuluh darah konsultan, dengan judul Angina as Multifactorial Origin, Challenges in Clinical Practice. Dan pembicara kita yang kedua adalah Dr. Triadi Milano, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dengan judul Optimizing Angina Management, Clinical Benefit in One's Daily Metabolic Approach. Kita ucapkan terima kasih pada pihak rekan kita pada hari ini, PT Servier. Semoga acara ini memberi manfaat dan benefit bagi kita semuanya. Tanpa membuang waktu, saya persilahkan mewakili Perki Medan. Kami ucapkan selamat datang dan mari kita mulai acara pada hari ini. Saya persilahkan kepada Prof. Sutomo Kasiman, pembicara kita yang pertama, untuk menyampaikan materi dengan judul Angina as Multifactorial Origin, Challenges in Clinical Practice. Prof. Sutomo, pada waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Abdul Halim Reynaldo. Melihat Anda, saya kepengen bobok karena ada bednya di situ. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak bobok dengar omongan kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Perki Medan yang telah memprakarsai beserta dengan Servier Indonesia. Sini saya ucapkan terima kasih Pak Cesar Aristiadi yang telah mengundang kami bersama Dr. Triadi. Semoga apa yang tadi disebut oleh MC kita bahwa kita mereview tentang angina management. Di sini ada subtitlenya Broadening Therapeutic Horizon. Saya akan membagikan sedikit informasi yang saya dapat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Topik yang diberikan kepada kami adalah angina as multifactorial origin yang akan saya bawakan di sini merupakan satu topik yang kita sudah pahami bahwa angina itu kita tahu bahwa dia merupakan banyak faktor, antara lain faktor-faktor itu dengan berbagai juga etiologinya, antara lain dari kondisi vessel yang ada dan juga dari sel-sel dari miokard yang kita bisa terdampak. Kalau kita lihat, kita baru saja 2 tahun lalu, ya, dan tahun ini sudah ada European Society Congress yang berikut, tetapi pada 2019 terjadi perubahan dari 2013 ini kepada maaf saya terpencet. Sorry.
di mana pada 2019 itu terjadi perubahan daripada European Society Guidelines 2013, di mana task force ini telah ada perubahan di mana dalam hal sebutan ya disebutnya bahwa dynamic nature dari coronary artery disease proses itu berubah sedikit namanya. Dulu dikategorinya sebagai acute coronary syndrome atau chronic coronary syndrome. Jadi CCS ini kita sebutkan lebih sering sekarang ini oleh karena begitu disebutkan oleh guidelines. Kalau kita lihat pada guidelines ini title dari guidelines, saudara bisa lihat. Kita paham bahwa ada guidelines itu, ini sekedar mengulang ya, apa yang kita maksud dengan class of recommendation. Kelasnya, kelas ya disebut kelas, itu kelas 1 apabila evidence itu sangat bermanfaat. Jadi kita sebut sebagai indikasi. Selanjutnya, kelas 2 ada conflicting, kelas 2A boleh dipertimbangkan. Kemudian kelas 2B juga maybe, ya ini should pertama maybe, tapi kelas 3 tidak direkomendasikan. Ini sebagai gambaran saja bagi kita semua yang dan satu lagi ada disebut sebagai levels. Tadi ada kelas, sekarang ada level. Level bukan 1, 2, 3, tetapi A, B, C. Jadi apa yang kita maksud dengan level of evidence A itu adalah diambil dari multiple randomized clinical trials atau meta-analysis. Ini yang tentunya saudara-saudara harus lebih mempercayainya ketimbang misalnya levelnya B, yaitu diambil dari single randomized clinical trial. Dan yang C itu kesepakatan kita, misalnya pada pertemuan ini, untuk pertemuan nasional, kita mengatakannya sebagai levelnya C. Jadi ada kelas dan ada level. Saya tidak akan berbicara tentang levels yang disampaikan oleh tentu kita akan bertanya, apa sih yang dibedakannya? Jadi pada konsep 2019, kemarin ini 2021 ada European juga, tetapi tidak membicarakan masalah ini secara eksplisit. Guidelines di reviewnya di revise, fokus pada CCS tadi, instead of coronary artery disease. Jadi penamaan ini jadi berubah. Jadi di dalam guidelines ini ada 6 skenario. Yang pertama, pasien dengan suspek coronary disease. Yang kedua, pasien dengan onset daripada heart failure. Yang ketiga, asimptomatik atau simptomatik pasien kurang dari 1 tahun dan sudah dilakukan revaskularisasi, misalnya oleh Pak Dato yang ada bersama kita. Keempat, asimptomatik pasien lebih dari setelah initial diagnosis. Yang kelima, pasien dengan angina dan suspek vasospastic microvascular disease. Keenam, yaitu yang terakhir, 6 katanya, 6 clinical scenario, yaitu asymptomatic subject, di mana coronary artery disease terdetek pada waktu screening. Ya, pada ini barangkali yang patut kita catat di dalam, kalau ada orang bertanya, apa sih? Kok ada perubahan? Inilah dia. Nah, kita semua, sejawat sekalian yang saya lihat sudah ada 70-an teman-teman masuk di sini, kita tahu bahwa cardiac risk itu berjalan dengan waktu. Jadi dari awal, dia tidak ada apa-apa, hanya subclinical phase, di mana tidak ada terjadi gangguan. Pada 12 bulan setelah kita ada sesuatu, maka kita menyebutnya sebagai recent diagnosis or revascularization. Kemudian pada long standing diagnosis, kita akan berkepanjangan melihat hal ini.
di mana ada yang lower risk, yang dikontrol secara optimal, lifestyle, ya Anda mestinya pagi ini baru habis bersepeda, sudah dibuka kayaknya pandemi, boleh sedikit longgar asal tetap menjaga prokes. Dengan adanya primary prevention, dengan prevensi yang sekunder dengan obat-obatan. Dan pada masa yang berjalan ini, risk terhadap kematian dan MI itu meningkat dengan waktu, di mana yang sudah pernah terjadi revaskularisasi tadi, dia akan risk untuk kematian itu, sehingga mesti kita menjaganya dengan lebih baik lagi medical therapy dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi selama ini? Kita melihat berbagai, saya tidak sebut tahun-tahunnya ya, berbagai trial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trial. Di mana kalau kita perbandingkan antara berbagai trial ini, melihatkan bahwa chronic stable angina, sekian tahun ini, 92 sampai 15 tahun, 16 tahun, di mana kita melihat berbagai studi di perjalanan yang panjang itu, mortalitas tidak berbeda dari semua studi, kemudian memprevent MI juga, kemudian dengan adanya PCI, short term angina relief ini memang didapati. Di sini ada bintang dengan kuras, itu courage atau kuras bahasa Perancisnya, dia akan menunjukkan adanya keterangan yang lebih detail. Pada short term, quality of life tidak ada berbeda pada ACE-ME2 dan yang lainnya masih PCI yang lebih diunggulkan. Kemudian average study tidak berbeda dan tidak ada data pada MACE study. Ini beberapa evidence yang bisa kita lihat betapa payahnya teman-teman kita di Eropa sana untuk menunjukkan pada kita bagaimana studi-studi ini untuk mengamankan pasien-pasien kita. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang kita dapat dengan optimal terapi pada kuras itu? Tadi saya sebutkan yang pakai bintang. Primary endpoint dari studi itu sendiri adalah survival free of death, dari kematian ataupun infak. Apa yang terjadi? Ternyata antara dua hal ini, apakah itu PCI atau optimal medical therapy OMT ini, tidak terdapat perbedaan. Jadi intensive guideline driven and medical therapy lifestyle pada kedua grup ini sepertinya tidak menunjukkan pemisahan yang nyata buat kita. So, dari data ini kita melihat bahwa oleh si Boden, bahwa lihat loh ini, kita lakukan PCI, kita lakukan medical treatment, hasilnya toh sama aja. Bukan berarti mengecilkan arti Pak Datuk bahwa telah mengerjakan semua PCI, tetapi hal ini terbukti dari long standing study tadi, kita melihat adanya satu kenyataan yang kita lihat seperti itu. Nah, ada lagi satu international study of comparative health effectiveness with medical and invasive approaches, namanya ischemia study oleh Hochman. Itu primary report dari clinical outcomes. Bagaimana mereka melakukan penelitian ini? Dia menunjukkan bahwa umur dalam inklusinya lebih dari 21 tahun, kemudian dengan moderate ataupun severe ischemia yang dibuktikan dengan berbagai essays ini, dan eksklusinya kalau dia kelas 4 sama kelas 3 sampai 4 heart failure. Unacceptable angina, walaupun dikasih obat-obatan, masih angina dia. ACS di dalam 2 bulan, PCI atau bypass dalam 1 tahun, dengan eGFR kurang dari 30. Ini di-exclude dari penelitian ini tadi. Nah, CCT kriterianya, inclusion-nya lebih dari 50% stenosis. Tadi sudah dibuat di sini ya. Epicardial vessels, 70% stenosis pada proximal mid vessels,
dan major exclusion 50% stenosis pada unprotected left main coronary artery. Jadi kalau ini sudah kita dapati, maka tentunya ini di-exclude dalam studi mereka ini. Nah, mari kita lihat bahwa adanya follow up daripada studi ini, kumulatif incidence-nya dalam persen, kita melihat bahwa dalam follow up tahun sampai tahun kelima, jadi ini dengan invasif yang merah dan dengan konservatif medicine tadi, maka kita melihat bahwa dalam hal ini kumulatif incidence-nya sama saja dalam follow up selama 5 tahun. Nah, kita lihat 6 bulan pertama, dia seperti ini gambarnya, dan pada 4 tahun dia menunjukkan adanya gambaran seperti ini, dan terakhir pada ujungnya dia melihatkan hal yang sama. Nah, ini kita melihat bahwa bagaimana dengan cardiovascular death MI juga pada cumulative incidence yang pasien merah itu dengan medikamen, dan yang invasif tadi. Ternyata juga tidak nampak perbedaan. Itu dibedakan dari gambaran yang without ischemic events. Nah, konklusi daripada studi yang tadi itu bahwa invasive intervention strategy compared dengan initial medikamen itu tidak menunjukkan adanya pengurangan risk ya dalam batas dari 3,3 tahun. Primary endpoint ini kita lihat bahwa cardiovascular death, MI, hospitalisasi, dan major secondary endpoint ya itu cardiovascular or death, dan sebagaimana diekspektasikan bahwa kurangnya angina dan quality of life itu secara statistik berbeda pada invasive strategi sampai dengan tahun yang ketiga. Tetapi muncul pertanyaan bagi kita sehubungan dengan clinical relevance, those modest score increases. Jadi dalam hal ini studi mereka menunjukkan bahwa tengok nih secara statistik oke, dalam tadi memang tidak ternyata, tetapi masih perlu kita memperhatikan hal yang lain. Nah, mari kita lihat sedikit gambaran struktur dan fungsi daripada coronary circulation, coronary flow reserve, FFR, fractional flow reserve, IMR, indeks sirkulasi, dan hypertrophic microvascular resistance. Dia melihat bahwa baik itu FFR secara invasive metrik dan vasomotor test, kita melihat bahwa secara fungsional pada epikardial terjadi seperti ini. Prearterial microvascular spasm di sini, dan structural terjadi atroma. Dan secara coronary microcirculation dengan dilihat dengan cara ini tadi ya, hyperemic microvascular resistance, kita lihat vaskularnya menjadi abnormal, remodeling, dan adanya konstriksi. Ini adalah patofisiologi yang bisa dicoba untuk dijelaskan, baik secara struktur maupun secara fungsional. Strukturnya begini berubahnya pada semua level, dan fungsionalnya seperti ini. Maka kalau sudah terjadi hal seperti ini, tentu akan terjadi extrinsic vascular compression seperti terjadinya left ventricle hypertrophy dan lain-lain. Ini barangkali mengantarkan kita kepada satu konsep bahwa kita perlu menjaga dari semua tempat yang bisa kita periksa dengan struktur cara-cara yang kita ketahui, itu bisa kita mentesnya sekarang ini. Oke, kalau kita melihat tadi sudah FFR, IFUS, OCT, semua bisa kita lihat. Jadi window to coronary microcirculation sudah bisa kita pelajari. Oleh karena itu kita bisa melihat. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, ini kita intip pun dia dengan berbagai cara yang sudah sekarang hampir kita miliki juga. Coronary sirkulasi
selalu masih nampak ada blockage. Tidak bisa kita menjelaskan bagaimana artinya dengan mengintip itu masih ada masalah yang terjadi di cellular level. Ini gambar ini menunjukkan bahwa setelah dikalikan dengan berbagai upaya untuk kita menembus pandang, kita masih mendapatkan gambaran itu secara klinis. Nah, kita tahu bahwa ada multifaktorial, tadi saya sebut di awal, ya, bahwa coronary microcirculation ini, arterial kapiler dan sebagainya, yang tempat kita menerima oksigen dan mengembalikan kepada sistem vena, di sana terjadi mekanisme perubahan, ya, arterial remodeling, intravascular plugging, dan ada functional mechanism di mana terjadi abnormal vasodilatation yang akhirnya bisa juga seperti ini kalau dia menyempit. Kemudian ujung-ujungnya endothelial dysfunction dan vasomotor dysfunction yang akhirnya kita melihat gejala apabila di level bawah ini sudah terjadi myocardial factors yang berdampak kepada cells di baik itu hipertrofinya, kemudian pressure dari intramyokardial dan seterusnya, tisu edema. Ini sekedar mengulang pelajaran kita tentang dasar kenapa kok jadinya kita bisanya. Nah, oleh karena itu, mari kita mencari tahu. Ternyata kita harus mengenal beberapa gaps pada angina patient sebelum, saat, maupun sesudah kita melakukan percutaneous coronary intervention, apa yang harus kita perhatikan? Jadi adanya kekurangan anti-anginal medical treatment yang optimum sebelum dan sesudah prosedur. Inilah kadang menyebabkan pasien itu walaupun kita PCI dan seterusnya, dia masih bisa mengalami dampak lebih lanjut. Itulah makanya that's why kita di dalam hal men-treat pasien kita itu bukan asal udah kita lakukan, kita unplug dia, dibuka, revaskularisasi, kita merasa oke. Kemudian kita juga memperhatikan gaps yang lain, risk of periprocedural injury. Pada saat kita melakukan tindakan-tindakan itu, kita juga merangsang terjadinya hypercoagulable dari substansi yang beredar dalam darah itu. Kemudian hal yang lain, recurrent and persistent angina. Kalau ada seperti ini, perhatian kita harus lebih intens untuk melihat mengapa hal ini terjadi. Itu menjelaskan makna bahwa walaupun sudah kita lihat dia membesar pembuluhnya, tetapi ada hal lain yang adanya recurrent, muncul kembali, dan persisten anginanya. Nah, kalau kita lihat dalam hal medical therapy optimization, kalau kita lihat serangan angina pertama, kedua, ketiga itu pada saat masuk di trial mereka ini, kita melihat bahwa PCI dilakukan, placebo dilakukan, maka kita akan melihat gambarannya seperti ini, bahwa number of angina-nya persentasenya seperti itu, either placebo ataupun PCI. What does it means? Dia tidak banyak sebetulnya mengalami perbedaan. Angina 0 itu sama pada waktu di PCI tidak. Angina serangan kedua itu seperti ini. Jadi justru tanpa di PCI dia menunjukkan ada frekuensi atau persentase yang pada pasien-pasien yang pre-randomized, random, dan pada follow up. Di sini kita melihat bahwa antara follow up dan enrollment itu sepertinya tidak sangat berbeda, baik di dalam serangan anginanya lebih dari 3 kali, dia sepertinya mirip-mirip saja. Nah, sekarang mari kita lihat pula obat-obat yang telah diberikan, anti angina, ya, dengan angina
yang dengan beta tanpa beta blocker, non beta blocker 2, 3, 4, kita lihat bahwa angina frekuensinya itu 6 minggu, 6 bulan, 12 itu frekuensinya seperti ini tergambar. Dia meningkat memang dengan ada 2 obat, tetap dia akan meningkat pada waktu elapse-nya MI. Dan kalau kita lihat angina berikutnya dengan sublingual, sini number of non-beta blockers anti-angina juga, tetapi non-beta blocker anti-angina ini dengan angina taking non-beta blocker, ini taking non-beta blocker anti-angina. Gambarannya seperti itu. Dan 30% dilaporkan di dalam 6 minggu, dia menunjukkan indeks PCI-nya pada gambaran ini. 68% ya dari pasien ini tetap mendapatkan terapi beta blocker yang mendapat tadi primary PCI. Nah, lebih banyak dibutuhkan adjustment terapi pada pasien-pasien ini, 40% number of anti-anginal dan 34%. Pasien dengan frekuensi angina not suboptimal dengan anti-anginal. Maka persentase dari pasien ini seperti itu gambarannya, 43,7%. Nah, kalau kita lihat kembali kepada masalah microvascular dysfunction, kita perlu memahami lagi mekanisme dari myocardial ischemia. Nah, di sini kita lihat pada epicardial arteries, atherosclerotic disease, vasospastic disease, ya kita melihat bahwa stable plaque akan mengurangkan CFR, kemudian demand ischemic meningkat, dan ada vasospastic disease, terjadinya angina, myocardial infarct, dan kalau vulnerable dia akan terjadi acute coronary syndrome dan bahkan menjadi infarct. Pada microcirculation perlu kita perhatikan, tadi ini coronary arteries yang kita urusin selama ini, ya kita lebarin, kita macam. Microcirculation, microvascular dysfunction, dia mengganggu coronary fisiologi dan myocardial flow sehingga akan terjadi myocardial ischemic ya pada coronary disease dan menyebabkan ischemic yang disebut mereka Takotsubo disease ya terjadi. Nah, di mana kerjanya anti-anginal ini? Kita kembali ulang kaji sedikit. Beta blocker bekerja di sini ya pada sinaps daripada reseptor itu. Calcium channel blocker pada channelnya masuknya kalsium. Ini tadi beta blockade untuk bekerjanya apa namanya norepinephrine dan epinephrine. Kemudian ada lagi hal-hal yang mengerjakan hal ini, yaitu decrease intracellular rasolazine misalnya. Seperti ini. Nitrate bekerjanya di sana, sehingga dia tidak mendapatkan nitrous oxide. Ini patofisiologi yang kita bisa gambarkan. Nah, tadi saya menyebut harus kita kenal lack of anti-anginal medical treatment optimization sebelum dan sesudah, kemudian risk pre-procedural, recurrent persistent angina. Maka dengan begitu risk dari pre-procedural injury ini menjadi atensi kita ya pada waktu sebelum, saat maupun sesudah kita lakukan intervensi. Nah, pre-procedural prevent complication daripada elective PCI, kita melihat bahwa periprocedural ischemic event di dalam 48 jam setelah elective percutaneous coronary intervention, kita lihat seperti ini. Jadi no events sampai dengan 71%, myocardial injury itu periprocedural 21%, dan bisa terjadi hal-hal stroke, trombosis, kematian, dan seterusnya.
Nah, di sini kita lihat survival, ya, survival tanpa cardiovascular events. Kita lihat seperti ini, no periprocedural events yang hitam, kemudian yang merah ini, merah orange itu kita lihat myocardial injury, dan yang ini type 4A myocardial infarction. Kita lihat bahwa dari jumlah no procedural events seperti itu, myocardial injury terjadi, dan type 4 seperti ini. Jadi ternampak bahwa di dalam beberapa hari, 30 hari itu terjadi survivalnya menurun, ya, oleh karena berbagai hal ini yang menjadi perhatian kita, dampak setelah PCI. Nah, ini yang B, yaitu adalah survival dengan ischemic events, ya. Ischemic event pada 1 tahun setelah ditunjukkan 365 hari, Zaituni itu menunjukkan gambaran ini untuk menggambarkan kepada kita bagaimana tidak ada periprocedural events, myocardial injury, dan ini dia persentase survivalnya tergambar seperti itu. Jadi kita bisa memahami sekarang bagaimana pertimbangan tadi untuk dijustify untuk kita melakukan intervensi. Nah, bagaimana mekanisme dari periprocedural myocardial injury? Si Babu mengatakan pada saat kita melakukan intervensi, target protection itu seperti ini. Atherosclerosis plaque, ya, side branch misalnya, kita lakukan balon, nampak di sana, pada side branch-nya akan terjadi oklusi. Makanya sekarang ya Pak Datuk sudah belajar hebat sehingga dia bisa pasang kulot atau double balon, kita bisa melebarkan juga ini. Ini side branch occlusion plaque shift. Kemudian distal emboli atau neurohormonal vascular response, microvascular plugging with activated platelets, dan endothelial inflammation. Jadi kalau kita dorong sebetulnya terjadi microemboli. Ini bicara kita ini memang theoretical, tapi kalau kita melihat memang pada saat kita memasukkan benda-benda kita ini mulai dari wire itu men-trigger plak yang masih kadang aktif, dan kita pasang stent atau balon, maka tersorong dia jadi mikroemboli. Ini yang dimaksud dengan tadi oleh teman-teman periprocedural myocardial injury. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah distal embolization itu? Maka beberapa hal yang kita sudah lakukan sebelum kita lakukan intervensi, maka kita memberikan secara oral obat antiplatelet, juga antitrombotik, bisa dengan parenteral kita suntik, ya, enoxaparin atau yang lain. Kemudian bisa juga melakukan secara PCI distal protection devices, kita pasang kayak payung ya supaya jangan pergi ke sana. Kemudian atau kita tutup dia terus dengan direct stenting sehingga trombus yang tadi akan pergi itu akan terselip di sana sehingga tidak bergerak-gerak lagi. Nah, strategis yang mungkin untuk kardioproteksi adalah kita tahu pleiotropic effect daripada statins itu membantu kita untuk tidak mudah terbentuknya plak yang ada ataupun yang baru, dan beta blocker, kemudian PCI kita lakukan, atau remote ischemic preconditioning, dan kita berikan bisa juga intracoronary adenosine. Di mana peran armamen kita hari ini, trimetazidin juga bekerja di dalam strategi ini untuk memprotek di cell levels. Tadi di awal saya sudah menggambarkan bagaimana bahwa pada myocardial cells yang mengalami impaired energy metabolism tadi juga mengalami defective cellular oxygenation, itu bisa dengan mekanisme yang unik dari trimetazidin, dia bisa mengatasi atau memiliki strategi untuk memprotek hal ini. So, kalau kita lihat teman-teman kita, baik itu dari arah Commonwealth, di sana mereka menggunakan ini dengan sangat masif, trimetazidin. Kalau ada pasien pulang
pasien-pasien Anda dari Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, itu tetap diberikan ini ya trimetazidin di dalam hal ini. Ini untuk apa? Kita sekarang sudah lebih mengenal, yaitu strategi yang ada untuk memprotek tadi myocardial injury yang lebih berat. Tadi saya ulang lagi, lack of anti-anginal medical treatment, optimization before and after, risk procedural, dan sekarang recurrent persistent angina. Recurrent persistent angina, kita lihat de-escalation of anti-angina medication setelah PCI itu berdampak kepada perburukan status angina. Tadi saya menyebutkan hal yang ketiga pertimbangan kita seperti itu. Pada angina rates dalam 6 bulan, kita melihat adanya de-escalation tetap lebih tinggi dari semua kondisi ya, complete revascularization, incomplete revascularization lebih parah lagi, sehingga ini sangat berbeda secara signifikan. Kalau yang complete revascularization masih baik, tetapi pada incomplete kita tidak memperbaikinya secara benar, maka akan terjadi dengan adanya perbedaan ini, kita yang de-escalation tidak ada dan escalation itu angina pada 6 bulannya itu gambarannya seperti ini. Dan ini berbeda bermakna antara incomplete dengan complete dan pada semua pasien. Jadi ada 3 hal yang sudah saya gambarkan tadi untuk menjadi pertimbangan kita bersama di dalam men-treat pasien. Either kita mau PCI atau non-PCI membutuhkan armamen seperti ini. Nah, lebih kurang 20-40% pasien ya setelah di PCI setelah 1 tahun itu kita nampak seperti ini, residual, ada instant stenosis bisa, ada diffuse atherosclerosis, dan ada bridging, kadang-kadang coronary dissection. Secara struktural, secara fungsional, epicardial coronary spasm, dan ini yang tadi saya gambarkan, microvascular dysfunction. Itulah barangkali kita membutuhkan armamen yang nanti Pak Dato akan menyampaikan. Ada armamen yang mungkin dijelaskannya tentang bagaimana mekanisme, dan sekarang sudah lebih mudah karena ada single drug-nya. Nah, diagnosis pada pasien dengan persistent recurrent itu, kita akan melihat seperti ini, recurrent persistent, functional imaging bisa kita lihat dengan ECG, kemudian optimal medical therapy, kemudian bisa juga kita melihatnya dengan coronary angio. Kalau kronik, ini tadi kan kita bicara tentang kronik ya, functional imaging, kalau dia negatif, maka no cardiac chest pain, sementara secara fungsional kita bisa lihat ini, dan angiografi, kemudian kita bisa menentukan mild stenosis, intermediate, atau severe stenosis. Apabila ini terjadi, tentu kita membutuhkan mengukur dulu FF rate, flow rate-nya, kita dapati, kita bisa ulang PCI. Nah, functional assessment kita bisa melihat juga dengan berbagai teknik yang sekarang, kita bisa menetapkan bagaimana optimal terapi itu perlu kita berikan. Ini beberapa hal barangkali yang saya bisa gambarkan. Nah, sekarang bagaimana cardiovascular patologinya? Kalau kita lihat coronary microvascular dysfunction, itu berhubungan dengan patologi yang begini rumitnya ya, hypertension, iatrogenik, dan macam-macam. Kalau sudah terjadi, maka dia dipengaruhi oleh umur, tentu ada hubungan seks, multi-system disease, iatrogenik, yang lain-lain, karena kemoterapi dan komorbid. Sehingga kita harus melakukan lagi untuk mendiagnosanya dan stratifikasi sebelum memberikan terapi, dan kita memberikan stratified medicine ya. Nah, di sini kita melihat bahwa
microvascular angina itu, MVA, itu bisa pada saat istirahat ataupun ada effort, dan bisa juga beberapa kriteria lain, absence dari obstruktif coronary, absence of obstructive, dan yang B bisa lebih dari 50%, dan coronary CT angiogram. Objective evidence dari ischemic, ECG, stress test, kemudian adanya bukti impaired coronary microvascular function yang bisa kita tes. Nah, evidence ini menunjukkan tadi, misalnya coronary flow reserve, kita bisa lihat dia bisa diukur sekarang ini. Mungkin teman-teman yang tidak melakukan mengukur ini ya tidak terbiasa untuk melihat hal ini, dan coronary microvascular spasm itu dilihat dari simptom. Kemudian adanya shift daripada ECG, tetapi tidak ada spasm pada tes asetylcholine bisa dites. Kemudian microvascular resistant index bisa dibuat, dan coronary flow phenomenon, ya, TIMI frame count lebih dari 25. Nah, ini dari gambaran yang kita kenal bahwa armamen yang bisa membantu bekerja pada sel kardiak itu ada beberapa pendekatan yang komprehensif. Ya, pada vasomotor smooth muscle, di sini ya, critical coronary stenosis, inflamasi, ini bekerja untuk kejadian pada ischemic cardiac cells tadi. Jadi prevent intercoronary platelet aggregation, vasospasme juga bisa dibantunya, dan reduce free radicals, dan suppress proliferation dari vasomotor cells, dan re-endothelization setelah angioplasti. Jadi memang ini kita melihatnya kerja pada cardiac cell itu sangat sophisticated, tetapi kita tahu bahwa hasil yang ditunjukkan mereka itu sudah merupakan evidence yang boleh kita percaya. Nah, para sejawat sekalian dan Bapak moderator, sebagai take home messages barangkali adalah optimalisasi daripada pengobatan angina yang Anda hadapi setiap saat, setiap hari, itu mesti ada. Baik Anda adalah kardiologis atau spesialis penyakit dalam, bahkan dokter frontline sebagai medical officers, ini kita melihatnya setiap hari. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengoptimalisasi pengobatan angina ini, dan kita memberikan informasi dan memberikan pendahuluan sebelum, saat, dan setelah PCI. Tadi saya sebut pre-procedural MI dan injury itu merupakan komplikasi pada PCI elektif dan mempengaruhi survival tadi dari ischemic event dalam 1 tahun. Saya telah menyampaikan multifactorial disease yang membutuhkan multi-target approach, dan pada cardiac cells sebagai target yang utama. Dan dalam hal ini armamen kita pada hari ini, dia bisa memprovide anti-anginal, anti-ischemic efficacy directly pada cell levels. Dalam hal ini sel myokard kita. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Semoga ada manfaatnya kita berkumpul-kumpul pada hari Minggu siang ini. Dan selanjutnya barangkali akan lebih memperjelas Bapak Datuk kita Triadi. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Slomo. Saya pikir ini adalah penyampaian materi yang cukup lengkap, sangat komprehensif. Kepada sejawat sekalian, kita umumkan kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui video chat. Nanti setelah presentasi dari Dr. Triadi akan kita sampaikan, dan kemudian juga sertifikat akan dibagikan mulai dari H+3 pasca acara ini. Baik, kita melangkah pada pembicara yang kedua.
Pembicara kedua kita adalah yang sudah tidak asing dan sudah sangat terkenal, Dr. Triadi Milano, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Dr. Triadi akan menyampaikan materi dengan judul Optimizing Angina Management, Clinical Benefit in One's Daily Metabolic Approach. Dr. Triadi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Mike. Oke, terima kasih Dr. Halim. Terima kasih Prof. Sutomo sudah ikut bergabung. Terima kasih teman-teman sejawat hari ini yang ikut juga bergabung, dan terima kasih pada Servier Team. Saya akan melanjutkan untuk seperti biasa merefresh kembali ilmu kita tentang angina pectoris. Mari kita mulai. Jadi slide kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu angina dan manajemennya secara optimal medical therapy. Di sini akan kita juga melihatkan obat-obat yang perlu pada penyelesaian angina. Jadi sekarang ada beberapa masalah mengenai angina pectoris ini adalah kita melihat bahwa angina pectoris sendiri ini menjadi suatu pintu ataupun permulaan di mana bisa membuat kejadian mortalitas morbiditas pada penyakit jantung vaskular. Untuk menambah kejadian kematian dan kecatatan yang bertambah tinggi, ataupun kita bisa mencegahnya menjadi lebih rendah. Karena di sini pada prakteknya sehari-hari, angina kita bisa lihat, bisa kita jumpai pada pasien-pasien kita itu sangat bervariasi, mulai dari biomarker yang tidak bisa kita pantau dari sejak awal ataupun berbeda, ataupun bisa pada saat-saat pasien-pasien datang dengan akut heart failure ataupun angina pectoris pada ACS, ataupun menjadi masalah utama pada kita sendiri untuk mengobati pasien ke depannya dan berujung kepada kualitas pasien maupun kos yang dikeluarkan pasien pada akhirnya. Jadi pada beberapa jurnal kita lihat bahwa populasi hampir 1,6% bisa menurunkan kualitas hidup, bahkan bisa membebani beberapa sumber pendanaan kesehatan. Jadi dengan kata lain, dengan mengetahui gejala dengan angina pada pasien-pasien coronary artery disease, kita bisa menggambarkan atau bisa memprediksi pasien-pasien coronary artery disease supaya tidak bertambah berat. Di sini kita lihat bahwa angina pectoris sendiri bisa menjadikan beban baik pada pasien ataupun secara ekonomi. Di sini bisa meningkatkan risiko dari ketidakmampuan pasien itu sendiri, baik kehidupan sehari-hari, bisa juga menghilangkan beberapa kondisi pekerjaannya, bahkan bisa menambah beban pikiran. Jadi tidak heran pasien-pasien dengan angina yang berulang itu malah terkesan menjadi depresi ataupun pikirannya bertambah akibat penyakit yang tidak kunjung sembuh. Di sini kita lihat bahwa ada bentuk beberapa angina yang kita ingat dulu waktu kita pendidikan, bahwa kita dengar waktu itu adalah angina ekivalen baik pada wanita ataupun pada pria. Kita lihat di sini mulai dari varian-varian dari berat di dada ataupun tidak nyaman di dada, sesak nafas ataupun aritmia, takikardia, merasa mudah capek ataupun tidak nyaman di lengan ataupun keringat dingin, mual, hoyong, ataupun sampai stres, sampai tidak nyaman di dagu ataupun di bagian belakang. Sini kita lihat perbedaan-perbedaan antara laki-laki, pria dan wanita. Kita lihat beberapa hal-hal yang berbeda. Jadi ada hal yang kita lihat di beberapa kasus di klinis ataupun di rumah sakit ataupun di emergensi, bahwa memang perempuan ataupun pria, laki-laki ataupun perempuan akan berbeda, terutama pada usia lanjut dengan diabetes, kemudian ada faktor-faktor komorbid. Kita harus tahu melihat beberapa nyeri dada yang
berbentuk lain, seperti angina ekivalen. Dia datang dengan keringat dingin atau mual atau GERD yang berulang ataupun kondisi-kondisi oyong yang ataupun mudah capek yang berulang pada pasien-pasien yang selama ini dia rasakan. Di sini kita juga lihat bahwa beberapa kegunaan kita mengetahui angina pectoris yang kita kenal dari sejak awal itu juga menambah kesempatan kita untuk mengobati lebih bagus lagi. Jadi dengan pengobatan-pengobatan yang lebih awal, kemudian kita mengenal dengan pengobatan yang lebih optimalisasi, sehingga pemberian obat untuk angina pectoris bisa kita lakukan dengan baik. Baik secara kita pantau secara per hari, per minggu, ataupun per bulan. Jadi apa sebabnya yang menyebabkan angina itu sendiri? Kita di sini memang banyak faktor. Kita akan lihat beberapa kasus-kasus ataupun penelitian yang kita akan paparkan di sini. Ya, apapun penyebab angina ataupun angina, kita tahu bahwa kita kenal dengan ischemic heart disease. Beberapa kasus disebabkan aterosklerotik ataupun penyebatan akibat plak ateros di coronary artery disease. Kita lihat bisa gambaran di cross seksional ataupun longitudinal, baik ada bentuk-bentuk tertentu dari large lipid pool yang akan cap yang pecah sehingga menyumbat pembuluh darah lumennya sehingga menghalangi aliran darah yang pasok untuk miokard. Ada pula juga disebabkan oleh fibros plak, deposit dari kalsium yang bisa menutup lumen. Kemudian bisa juga superficial akibat protein yang terglikosasi akibatnya sehingga bisa menyebabkan penyumbatan yang menyumbatkan lumen, sehingga protein yang mengalami glikolisasi ini juga bisa menyumbat lumen pembuluh darah koroner. Hal-hal ini yang bisa menyebabkan nyeri dada di luar aterosklerosis itu sendiri. Bahkan ada kasus-kasus tertentu bisa disebabkan vasospasm. Jadi dengan melihat kejadian-kejadian aterosklerosis atau obstruksi dari plak aterosoma ini, kita bisa menegakkan diagnosa dan kita bisa tahu kapan kita membuat treatmentnya dari optimal medical therapy sampai invasif terapi pada pasien-pasien yang mengalami angina. Jadi apakah ini masih relevan? Ini merupakan suatu hal yang kita akan bicarakan. Apakah faktor-faktor hanya suatu elemen tertentu saja keadaan aterosklerosis ini? Apakah ada faktor lain yang melibatkan myokard cell yang akan kita lihat pada slide berikutnya? Jadi kita lihat di sini pada Anna Bronski penelitiannya menyatakan bahwa pasien-pasien mengalami mendapatkan angiografi koroner pada pasien-pasien MI, pada pasien tanpa obstruktif coronary artery disease mengalami kejadian yang sama tinggi dibanding pasien-pasien dengan obstruktif coronary artery disease. Jadi kejadian coronary artery disease tanpa obstruktif sama tinggi halnya dengan kejadian-kejadian pasien dibanding dengan pasien dengan obstruktif coronary artery disease. Sehingga kita perlu di sini anti angina yang lain untuk memperbaiki kualitas hidup ataupun keadaan angina pada pasien-pasien pada post MI di penelitian yang dilakukan pada oleh Anna Bronski pada angina frekuensi acute myocardial infarction pasien without coronary artery disease. Di sini juga kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Mario Marzilli di sini apakah obstruktif coronary artery atherosclerosis dan ischemic heart disease suatu hal yang sangat sulit dipahami. Di sini dia menyimpulkan bahwa coronary artery disease merupakan hanya satu elemen saja dibanding kompleksnya faktor-faktor patofisiologi yang membuat terbentuknya suatu ischemic heart disease. Jadi terlihat bahwa di sini kita perlu mengetahui bahwa peran-peran sel miokard sebagai faktor dari penyebab nyeri dada yang disebabkan pembuluh darah itu sendiri. Jadi dengan memahami
dengan miokard sel pada jantung, kita bisa membuat suatu tindakan preventif ataupun terapeutik yang lebih bagus lagi untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas suatu angina ataupun penyakit kardiovaskular. Nah, ini sebelumnya telah terlihat pada slide sebelum oleh Prof. Sutomo tadi, yang kita lihat slide oleh Thomas J. Ford. Pada tahun 2018 dia mengutarakan bahwa fungsi-fungsi struktur kelainan struktural dan fungsional abnormality itu sangat berhubungan pada pasien-pasien angina. Kalau kita lihat pada studi-studi yang dilakukan intervensionis untuk melihat bahwa peran epikardial arteri sampai microcirculation coronary ini sangat penting. Kita lihat bahwa epikardial arteri kalau kita ukur secara diameter dia bisa lebih dari 500 mikrometer. Kemudian pada coronary microcirculation itu arteri-arteri di bawah 500 mikrometer. Di sini mereka membandingkan bahwa resistensi yang bisa terjadi pada myocardial ischemia bisa sering terjadi sampai 25-50% itu terjadi pada microvascular coronary. Sehingga peran obat untuk penata laksanaan angina ini sangat penting pada peran di microvaskularnya. Sehingga bisa mencegah secara struktur dan fungsional pada pelaksanaan angina. Jadi kita sekarang sudah mengetahui bahwa banyak sekali faktor-faktor penyebab angina ataupun angina yang kita ketahui, mulai dari microcirculation dari coronary, baik strukturnya atau fungsionalnya, sampai myocardial faktor yang sendiri yang bisa kita lihat pada keadaan-keadaan pasien secara klinis. Sehingga hal ini semualah yang bisa menyebabkan angina pada pasien-pasien yang datang. Bahkan mereka bisa datang dengan semua keadaan ini, ataupun satu, ataupun dua, ataupun sampai keadaan yang lebih dari dua, ataupun keadaan yang overlapping di antara beberapa kasus yang kita hadapi pada nyeri dada. Di sini kemudian kita lihat VJ dan kawan-kawan itu membuat suatu konsensus baru kita lihat pada expert konsensus yang ischemia with non-obstructive coronary artery. Mereka mengeluarkan suatu faktor-faktor yang bisa menyebabkan angina ataupun penyebab awal dari ischemia. Di sini bahwa hampir dari 70% pasien-pasien dengan yang mengalami pasien-pasien dengan menjalani prosedur angiografi, kita lihat bahwa ada bukti myocardial ischemia tanpa ada coronary obstructive artery, tapi bisa menimbulkan kejadian iskemia. Jadi di sini bahwa kita bisa melihat bahwa terjadi microvascular dysfunction di luar dari ada penyebabnya obstruktif pada coronary. Jadi kita lihat di sini microvascular dysfunction ataupun spasme coronary merupakan suatu endotypes ataupun endotel, penyebab kelainan endotel yang bisa terjadi pada penyakit-penyakit yang mekanisme pada patogenesis penyakit-penyakit pembuluh darah arteri koroner. Pada konsensus itu kita akan lihat beberapa mekanisme kerja dari beberapa terjadinya kenapa itu terjadi angina. Kita lihat pada ischemia with non-obstructive coronary artery ataupun INOCA. Ini bisa melibatkan ada dua, coronary microvascular dysfunction ataupun vasospastic angina. Di sini kita lihat faktor-faktor risiko tertentu yang menyebabkan pasien-pasien menyebabkan terjadi angina. Kemudian ada vasospastic angina, bisa menyebabkan transient spasmosme ataupun spasmosme persisten yang dulu kita tahu tentang Prinzmetal angina ataupun myocardial infarction tanpa ada coronary obstruction. Hal inilah bisa menyebabkan terjadinya penumpukan ataupun kejadian pada yang angina ataupun serangan jantung pada non-obstructive coronary atherosclerosis.
Bisa juga yang terjadi, yang klasik yang kita tahu adalah penyakit-penyakit aterosklerosis pada pembuluh darah yang kita kenal sebelumnya, pada stable plaque ataupun vulnerable plaque yang kita bisa hitung juga dengan FFR pada studi intervensi, ataupun kita bisa lihat secara langsung di klinis dengan penegakan diagnosa yang sederhana, mulai dari nyeri dada ataupun perubahan EKG sampai perubahan enzim jantung. Hal inilah yang semua selama ini kita pikir bahwa penyebab-penyebab yang terjadi pada serangan jantung baik non-obstruktif ataupun obstruktif pada pasien-pasien yang bisa kita terima di UGD, di rumah sakit ataupun di klinik kita. Hal ini bisa terjadi satu ataupun dua ataupun tiga mekanisme bisa saling overlap. Jadi dengan kata lain kita balik ke studi sebelumnya bahwa fenomena struktur dan fungsional yang diterangkan Thomas Gifford sebelumnya ini bisa terjadi pada bersamaan pada satu pasien. Nah, kemudian kita lihat studi yang dilakukan Richard Ferraro pada evaluasi pada pasien-pasien stable angina. Kita akan lihat di sini apakah ada dia 3 objek tertentu yang harus kita ketahui pada orang-orang stable angina pada penegakan ataupun melihat gejalanya. Kemudian yang kedua kita bisa melihat adanya keadaan chronic heart disease-nya. Kemudian ketiga bisa kita lihat evaluasi dari faktor-faktor risiko tertentu sehingga untuk bisa lakukan kita tindakan revaskularisasi. Dan secara mudah kita lihat dari ilustrasi dari figur dari kita lihat dan kita dilakukan oleh Richard Ferraro, kita lihat bahwa stable angina mulai dari medical treatment pertama yang kita lakukan didukung dengan pemeriksaan penunjang, mulai dari no atherosclerosis yang ataupun tidak ada atherosclerosis, baik kita lihat pada pasien-pasien dengan risiko tinggi bisa kita berikan terapi lifestyle ataupun modifikasi risk factor ataupun sampai ke pengobatan. Kemudian dengan coronary ataupun CT coronary angiography, kita pada studi ini mereka melakukan apakah dia dengan limited non-obstruktif, extensive non-obstruktif, ataupun sampai keterlibatan left main atau pembuluh darah utama tiga pembuluh utama di coronary artery disease. Di sini Richard Ferraro akan memberikan beberapa pandangan mulai medical terapi, kemudian adjuvannya, kemudian sampai ke tindakan revaskularisasi. Jadi suatu gambaran bahwa angina merupakan suatu keadaan klinis yang harus kita ketahui bahwa disebabkan oleh banyak penyebab etiologinya. Jadi dengan satu gejala klinis kita bisa berpikir bahwa banyak penyebab yang kita telah ketahui dari pemaparan studi ataupun teori-teori yang kita ketahui selama ini, bahwa mulai dari coronary vessel, mulai dari pembuluh darah vessel itu, pembuluh darah koroner itu sendiri yang terlihat secara angiografi ataupun small vessel yang kita lihat secara faktor-faktor lain dengan pembantu-bantuan alat yang lain tadi studi fisiologi. Bisa kemudian kita berpikir sekarang bahwa tidak hanya saja coronary vessel, tapi kita harus berpikir bahwa angina itu merupakan suatu gambaran, suatu simptom yang bisa timbul dari keadaan miokardial yang salah. Mulai dari atau miokardial, gangguan miokardial. Mulai dari keadaan metabolisme yang terganggu, kemudian keadaan oksigen transport yang tidak efektif, sampai ke sel-sel mitokondria dysfunction ataupun proses-proses peradangan pada sel-sel otot jantung. Kemudian pada guideline tahun 2019 tentang chronic coronary syndrome, kita lihat bahwa di sini IST mengeluarkan beberapa standar terapi mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah 3 sampai langkah keempat yang dilakukan studi-studi sebelumnya yang sebelum dari 2020, dari 2020 ke bawah, mereka akan menyimpulkan bahwa ada pemberian obat-obat mulai dari keadaan klinis pasien, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga yang bisa membantu kita. Sampai langkah keempat, penggunaan trimetazidin dan granolozin ataupun nicorandil. Di sini kita lihat bahwa memang
apapun itu cerita bimbingan dari guideline itu sendiri, tapi kita sebagai physician ataupun sebagai dokter harus mengetahui karakteristik pasien yang kita tangani. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita berikan terapi yang lebih awal untuk menentukan keadaan angina ke depannya. Apakah bisa memperberat angina itu sendiri atau bisa mengurangi mortalitas dan morbiditas. Jadi memang ada suatu guideline yang bisa membimbing kita, tetapi tetap kita harus base ataupun berdasarkan pasien-pasien yang kita hadapi di klinis ataupun UGD ataupun rumah sakit yang kita tempat bekerja. Di sini, Robert Ferrero telah melihat beberapa studi-studi yang dia lakukan secara tentang angina ataupun pengobatan angina. Kemudian pada tahun 2019 dia membuat suatu systematic review yang menyimpulkan beberapa, mengcover ataupun meliputi 50 tahun terakhir pengobatan. Kita lihat bahwa di sini kelihatan bahwa ada hal yang kita ketahui bahwa dari mulai tahun 1970 sampai 2010 beberapa penelitian RCT kita lihat. Di sini dia simpulkan bahwa tidak ada satupun bukti yang mendukung bahwa pengobatan dengan lini pertama ataupun lini kedua itu bisa membantu pengobatan angina secara optimal. Tetap kita personalisasi ataupun tailor-made istilahnya, bahwa kita harus kondisikan case by case ataupun kasus by kasus pada pasien, apa obat-obat yang penting dengan dia ataupun apa obat yang bisa mengurangi risiko anginanya, tergantung kasus-kasus yang tergantung kasus-kasus yang kita hadapi sesuai dengan pasien apa pemberatnya dan keadaan penyakit-penyakit penyertanya. Kemudian pada studi yang dilakukan Dirk Ostermann di Jerman, Hamburg, dia melihat di sini bahwa pasien-pasien dengan pengobatan obat anti angina yang tidak begitu istilahnya angina treatment naive ya, bahwa pengobatan-pengobatan yang kita pandang selama ini sebagai pengobatan angina tetapi belum optimal. Jadi mulai dari beta blockers, ACE ataupun ARB, kalsium antagonis sampai statin, kita pandang suatu keadaan pengobatan angina yang sudah optimal. Tetapi pada kondisinya di lapangan ataupun di kehidupan sehari-hari pada pasien angina ini belum optimal. Jadi ada hal-hal obat tambahan baik yang bisa mengurangi iskemia kardial pada endotel, mengurangi keadaan endotel dysfunctionnya ataupun microvascular abnormality. Jadi perlu terapi yang lebih dari terapi sederhana yang kita lakukan selama ini. Di sini kita lihat bahwa ada hal tertentu yang kalau kita lihat keadaan temporal sequence ataupun keadaan urutan temporal berurutan pada patofisiologi, mulai dari keadaan itu belum terjadi angina, kita harus tahu bahwa dengan pengobatan awal ataupun intervensi yang awal dari pengobatan, kita bisa menurunkan angka hipoksik ataupun keadaan abnormalita metabolik sehingga tidak terjadi suatu keadaan angina ataupun onset iskemik lainnya. Sehingga dengan pengobatan yang kita lakukan selama ini, pengobatan yang standar, ditambah dengan pengobatan untuk tujuan untuk sel-sel miokard, kita bisa menghambat ataupun mengurangi risiko angina yang lebih besar ataupun onset iskemik yang terjadi pada pasien ataupun keseimbangan dari oksigen supply dan demand pada miokardnya. Di sini kita lihat juga pada hal-hal yang kita perhatikan pada chronic coronary syndrome, ada suatu penyebab yang komprehensif dari satu penyebab, sehingga pengobatannya pun kita akan bisa melihat ada hal yang tertentu dari pengobatan yang standar selama ini yang bertujuan untuk hemodinamik. Kita bergerak ke pengobatan yang bertujuan untuk metabolismenya dari keadaan sel miokard. Jadi dengan melakukan pengobatan yang kita lakukan, ditambah pengobatan trimetazinin pada otot-otot miokard ataupun sel-sel miokard, bisa langsung untuk mengurangi risiko dari angina ataupun mengurangi risiko iskemik pada pasien-pasien kita hadapi selama ini. Kemudian Richard Ferrari juga telah membuat suatu diagram, kita sebut suatu diagram
Diamond, bahwa dia beberapa hal yang kita ketahui, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dari myocardial ischemia, mulai dari vasospastic angina, microvascular angina, dan stable angina pectoris. Hal-hal inilah yang kita akan melihat bagaimana suatu angina itu disebabkan. Sampai kita tertuju pada suatu sel yang kita akan ingat suatu metabolisme Krebs cycle yang begitu banyak memakan ATP, sehingga dengan obat trimetazidin kita akan bisa menyetop keadaan ATP yang dibutuhkan pada pasien iskemi dengan suplai oksigen yang terbatas dengan manajemen secara parsial dari jalur asam lemak, sehingga ATP yang dibentuk mengalami yang kita bisa sehingga ATP yang dibentuk dari jalur glukosa dibutuhkan oksigen yang lebih sedikit, sehingga bisa menurunkan angka iskemia pada otot-otot miokard. Apakah memang trimetazidin begitu bekerja pada pasien-pasien dengan angina? Kita akan lihat beberapa penelitian. Di sini, pada penelitian, efek ataupun beneficial efek trimetazidin pada pasien-pasien angina, pasien yang telah melakukan PCI, kita lihat bahwa terdapat risiko ataupun mengurangi risiko angina yang terjadi pada pasien-pasien dengan penggunaan trimetazidin pada pasien-pasien post-PCI. Sampai ini hal dilakukan dalam 2 tahun follow-up pada pasien-pasien dengan long-term benefit, kita lihat bahwa terjadi silent myocardial ischemia yang juga menurun. Sehingga dengan penggunaan trimetazidin pada pasien-pasien setelah PCI memang terbukti mempunyai keunggulan secara benefit pada early maupun long-term ataupun jangka panjangnya. Di sini juga terlihat bahwa dengan penggunaan trimetazidin pada pasien-pasien sebelum PCI ataupun sebelum operasi bypass, ini juga bisa menurunkan angka troponin level ataupun reduksi dari angka troponin, sehingga menurunkan risiko iskemia yang lebih lanjut. Di sini juga kita lihat bahwa pasien-pasien yang kita akan lakukan PCI, pemberian trimetazidin pada pasien-pasien ini kita lihat bisa mengurangi kejadian STT change pada EKG ataupun suatu gambaran iskemik yang bisa kita nilai dengan cara sederhana melalui EKG sampai 24% pada kontrol. Dan kita lihat sendiri untuk penggunaan kombinasi dengan beta blocker bisa membuat ataupun membuat suatu sinergi dengan penggunaan secara hemodinamic drugs ataupun dengan metabolic drugs bisa menurunkan sampai 63% ataupun kasus lebih dari 60% untuk angka anginanya. Kemudian di sini kita juga lihat tanpa memandang, kita lihat dosis bisoprolol atau dosis beta blocker, trimetazidin bisa juga menurunkan angka sampai 70% lebih 6 bulan yang kita pemantauannya, sehingga kasus-kasus nyeri dada dengan kombinasi terapi dengan penggunaan bisoprolol 2,5 ataupun 5 mili dengan penggunaan trimetazidin juga membuat suatu sinergi yang begitu besar sampai pengurangan 70% kejadian angina. Kemudian kita masuk ke trial yang terakhir yang dilakukan oleh beberapa studi yang dilakukan oleh Maria G. Glaser, bahwa ada effectiveness ataupun efektivitas dari long acting ataupun cara kerja panjang dari trimetazidin pada pasien-pasien yang dihadapi sehari-hari pada kasus-kasus angina stable ataupun angina stable. Di sini ODA ini adalah suatu studi dengan menggunakan 80 mg trimetazidin pada penggunaan one day ataupun once daily ataupun dosis sekali sehari, di mana pasien-pasien yang selama ini dengan penggunaan obat-obat yang standar untuk trimetazidin, kemudian ditambah obat-obat standar untuk angina lainnya. Kemudian pasien-pasien yang sebelumnya ada satu lagi adalah pasien yang sebelumnya menggunakan 3 kali sehari dosis trimetazidin 20 mg ataupun dosis 2 kali sehari dengan 35 mg. Pasien-pasien inilah yang akan dilakukan terapi, pemindahan terapi atau switching terapi dengan 80 mg trimetazidin pada pasien-pasien yang kita akan lihat studinya. Sehingga pada studi ini kita akan nilai apakah anginanya akan berkurang ataupun akan kondisi-kondisi tertentu yang bisa melihat pada pasien-pasien tersebut.
Terbukti bahwa dengan one day ataupun one dose dari trimetazidin dosis 80 mg, angina ataupun serangan angina bisa berkurang dari initiation grup tadi, grup-grup awal ataupun sampai ke kita lihat sampai penggunaan dengan dosis 80 mg sampai kita pantau dari baseline 1 bulan dan 3 bulan. Terbukti sini pengurangan angina sampai 80% lebih. Di sini kita lihat juga bahwa penggunaan one day ataupun one dose daily dari trimetazidin, kita lihat bahwa perubahannya dari Canadian Cardiovascular Society yang kita kenal dengan CCS ataupun angina pectoris stabil dengan klasifikasi CCS, kita lihat baseline sampai kondisi ketiga bulannya, kita lihat bahwa terlihat di sini CCS yang lebih berat akan berkurang jauh dibanding dengan baseline. Jadi kondisi ini lebih dari 60% menjadi CCS grade 1. Sehingga penggunaan once daily dose ataupun trimetazidin dosis tinggi 80 mg ini bisa membantu mengurangi CCS pada pasien-pasien tersebut. Di sini juga kita lihat pasien-pasien tersebut juga bisa melakukan aktivitas yang lebih berat lagi dibanding aktivitas pada baseline. Jadi dengan penggunaan satu dosis dengan 80 mg, kita bisa meningkatkan keadaan pasien-pasien supaya bisa bekerja lebih berat dibanding kondisi yang sebelumnya. Jadi ada hal yang kita akan tahu bahwa selama ini ada hal yang kita pandang tentang angina yang telah kita tahu berubah menjadi chronic coronary syndrome ataupun angina pectoris. Jadi banyak penyebab chronic coronary syndrome yang kita ketahui selama ini bukan hanya dari penyebab dari bersifat hemodinamik, tapi bisa juga penyebabnya dari metabolik. Jadi banyak faktor-faktor yang kita gunakan untuk pendekatan pengobatannya. Jadi dengan pengobatan anti-angina ini yang optimal, kita bisa mengurangi risiko ataupun mengurangi angka mortalitas dan mobilitas. Sehingga dengan kata lain kita bisa mengubah manajemen angina yang lebih baik lagi. Dan masuk ke dalam metabolik, keadaan metabolik lagi-lagi dengan cardiac cell ataupun myocard cell ini merupakan suatu paradigma yang kita akan ingat kembali bahwa ini satu kesatuan bahwa penyebabnya dari angina. Jadi bisa penyebabnya tidak hanya dari pembuluh darah besar itu sendiri di arteri koroner, bisa juga penyebabnya sampai ke cardiac cell. Sehingga pengobatan secara hemodinamik dan metabolik harus kita lakukan secara optimal. Jadi dengan kata lain, penggunaan trimetazidin once daily ataupun dosis 1 untuk sehari bisa kita gunakan dalam 24 jam. Dengan mengubah dengan penggunaan dosis pertama ini dengan membantu pasien lebih mudah lagi mengontrol anginanya ditambah penggunaan obat-obat standar terapi untuk angina. Saya rasa sudah selesai untuk hari ini, Dr. Halim, pemaparan saya. Saya balikan ke Dr. Halim. Baik, terima kasih Dr. Triadi, sebuah pemaparan yang sangat lengkap sekali. Saya rasa kita bisa masuk ke forum diskusi. Kita punya dua pakar, yaitu Profesor Sutomo Kasiman dan Dr. Triadi. Kalau ada sejawat yang ingin menyampaikan pertanyaan, direct, langsung, ataupun via chat, kami persilahkan. Saya ingin membacakan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh sejawat kita, yaitu Dr. Adi dari Banda Aceh. Selamat siang, Dr. Adi. Terima kasih sudah bersedia menghadiri webinar Perki Medan ini. Pertanyaan Dr. Adi adalah mengenai jalur metabolik dalam mengatasi angina yang sudah menunjukkan hasil cukup baik. Namun, apa perbedaan mendasar antara golongan trimetazidin dan ranolazin? Apakah ada kelebihan yang lebih poten dari trimetazidin ini selain pasien yang sudah mendapatkan anti-iskemik sebelumnya? Mungkin saya ingin mulai dari Dr. Triadi terlebih dahulu. Bagaimana komentar Dr. Triadi mengenai perbedaan antara trimetazidin dan ranolazin ini sebagai anti-iskemik? Silakan Dr. Triadi. Terima kasih Dr. Halim. Terima kasih Dr. Adi. Dr. Adi merupakan senior saya di Aceh.
yang selama ini juga bekerja di rumah sakit di Aceh dan kepala bagian ya Dr. Halim ya di Departemen Kardiologi Aceh. Oke, saya akan mencoba pernyataan Dr. Hadi yang saya tahu tentang penggunaan trimetazidin ini. Sehingga apa yang kita ketahui bahwa penggunaan trimetazidin itu lebih banyak penggunaan mengalami dari jalur glukosa yang membutuhkan oksigen yang lebih sedikit. Sehingga membantu pembentukan ATP yang lebih efisien dibanding penggunaan obat ranolazine. Tetapi dengan ranolazine di beberapa penggunaannya memang dipandang bisa membantu penggunaan oksigen yang lebih efisien. Jadi penggunaan ranolazine dan trimetazidin secara bersamaan juga bisa membantu penggunaannya untuk mengurangi angka iskemia. Di situ yang saya pahami. Dr. Abdul Halim. Mungkin Prof. Stomo ada tambahan mengenai perbedaan spesifik antara trimetazidin dan ranolazine ini dan bagaimana kita menempatkannya dalam terapi anti-angina sehari-hari. Mungkin Prof. Stomo. Terima kasih Dr. Halim dan siapa tadi Pak Dr. Adi Purnawarman. Adi Purnawarman, terima kasih banyak. Jalur metabolik yang dipertanyakan patofisiologi. Kalau kita melihat di ISC dinyatakan bahwa dia masuk dalam kelas 2A, di situ memang tidak kita bisa mendapatkan penjelasan mengapa nikorandil dalam golongannya ranolazine, ibabradin, ataupun trimetazidin, tapi dia dikategorikan sebagai kelas 2A, yang mana dia bisa berperan mengurangi angina. Penjelasan Dr. Triadi tadi sudah cukup bagus. Saya kepingin menunjukkan bahwa mereka masuk di dalam sebagai second line daripada pengobatan yang sudah ada. Bahwa dia tadi bisa lebih efisien, kata Dr. Triadi, boleh-boleh saja, tetapi dia masuk di dalam kategori yang sama. Jadi kalau kita bedakan bahwa ranolazine, ibabradin, atau apapun dia, itu dalam satu kelompok, ya satu kampung lah dia untuk mengatasi, mereduce angina. Itu yang ada pada saya penjelasannya. Terima kasih Prof. Stomo. Dan kita tahu juga bahwa trimetazidin ini dulu ada dosisnya adalah 2 kali sehari. Sekarang golongan trimetazidin ini dengan dosis 80 mg, dia dosisnya sudah once daily, tentu meningkatkan adherence dan kepatuhan daripada pasien-pasien kita. Mungkin ada beberapa isu dalam tata laksana angina ini, baik Prof. Stomo, Dr. Triadi. Kita tahu terkadang misalnya kita dapat pasien yang ACS, STEMI, dan dilakukan primary PCI dengan one vessel disease, epikardialnya sudah kita lakukan stenting, hasilnya kadang TIMI flow-nya 2, kadang TIMI flow-nya 3. Namun pasien 3 bulan setelahnya masih mengeluhkan adanya keluhan angina. Padahal begitu dilakukan kateterisasi ulang, stennya paten, flow-nya juga baik. Apakah bagaimana kita menangani problem-problem angina pada pasien-pasien seperti ini? Mungkin Dr. Triadi, bagaimana sarannya? Apakah di sini sudah mulai tempatnya pemberian second line seperti trimetazidin, ataukah kita start dari awal pada pasien-pasien dengan ACS ini diperbolehkan? Bagaimana Dr. Triadi? Terima kasih Dr. Halim atas pertanyaannya. Memang beberapa kasus-kasus yang kita hadapi adalah suatu hal yang sangat sulit dipahami. Pasien datang dengan serangan ataupun ACS ataupun serangan yang kita ketahui dengan serangan jantung, bisa dengan STEMI, non-STEMI. Pasien kita revaskularisasi dan sudah terjadi revaskularisasi yang baik sehingga pasien bisa pulang dengan baik. Tetapi beberapa kasus bisa kita, tidak semua memang pasien-pasien itu datang lagi dengan nyeri dada yang ada. Kalau bagi saya, kalau nyeri dadanya memang masih kita lihat secara EKG ataupun secara keadaan tertentu masih bisa tidak ada perubahan dari kondisi-kondisinya, baik pelaksanaan dari pemeriksaan enzim ataupun EKG berulang. Bahkan ada beberapa pasien yang sudah sebulan misalnya saya akan lakukan treadmill,
biasanya memang tidak ada terjadi apa-apa ataupun terjadi perubahan aesthetic change. Tapi dengan pemberian obat-obat yang optimal medical therapy dengan standar pemberian oral dari dual antiplatelet, kemudian pemberian beberapa kasus misalnya dia ada darah tinggi, kita berikan CCB, ataupun kondisi yang non CCB bisa kita berikan, ataupun kondisi kita berikan dengan beta blocker. Pemberian obat-obat yang optimal ini juga membantu pasien bisa mengurangi nyeri dadanya. Kemudian bisa kita berikan nitrat. Kemudian dengan pemberian trimetazidin, selalu saya berpendapat bahwa beberapa pasien-pasien yang saya lakukan, kalau dengan kondisi-kondisi yang berat, ataupun dengan terjadi keadaan miokard yang banyak rusak, saya pemberian awalnya saya akan berikan dengan trimetazidin di samping standar terapi ataupun perlakuan untuk pengobatan angina. Sehingga dengan pengobatan metabolik yang selama ini saya ketahui, bisa mengurangi resiko angina berulang karena bekerja di miokard ataupun sel-sel dari miokard dari otot-otot jantung. Sehingga dengan pengobatan optimal medical therapy ini bisa mengurangi kasus tertentu. Sehingga kondisi yang seperti ini sering terjadi di beberapa hal. Dengan penggunaan trimetazidin sangat membantu apabila banyak sel-sel miokard yang rusak. Tapi kalau tidak, ada beberapa hal mungkin pasien mengalami microvascular dysfunction yang lainnya. Biasanya memang ada microvascular yang bisa kita lihat. Bisa saja kita tambahkan golongan-golongan nitrat ataupun nitrat long acting, ataupun golongan-golongan yang beberapa nitrat bekerja panjang, ataupun kita tambahkan untuk beta blocker untuk tingkat yang lebih, dosis yang lebih maksimal. Jadi hal-hal tertentu. Jadi kalau saya pandang ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan miokard yang banyak, saya akan menggunakan trimetazidin ini. Sehingga untuk kejadian hipoksia ataupun metaboliknya bisa kita cegah untuk iskemia ataupun angina yang timbul post angiografi koroner dengan post stenting. Terima kasih Dr. Alim. Terima kasih, sangat lengkap sekali Dr. Triadi. Mungkin ada pertanyaan kepada Prof. Sutomo Kasiman. Terkadang ada pasien-pasien kita, beberapa pasien kita yang mengalami heart failure dengan keluhan angina. Dan sebenarnya bagaimana tempat daripada preparat trimetazidin ini pada kasus-kasus heart failure yang mengalami sebuah angina, baik itu dengan ejection fraction yang masih bagus ataupun yang sudah mengalami gangguan. Apakah memang bisa kita berikan untuk meningkatkan quality of life-nya selain kita optimalkan obat-obatan heart failure-nya? Bagaimana menurut Prof. Sutomo? Ya, menjawab ini saya merujuk kembali apa yang barusan disampaikan pada presentasi Dr. Triadi dengan bagus sekali, bahwa konsep daripada bekerjanya trimetazidin ini memang sedikit kompleks ya. Yang pertama, pada cell levels, dia itu menembak pada kaskade iskemik. Sehingga kita akan melihat bahwa adanya rapid anginal efficacy. Pertanyaannya maju ke sedikit lebih jauh pada pasien yang sudah mengalami dampak daripada atherosclerosis cardiac atherosclerosis disease dalam hal ini ischemic yang tentunya sudah ada jaringan yang rusak, katakanlah infak sebagian sehingga terjadi dia failure. Bahwa failure itu bisa saja bukan karena koroner, yang lain bisa, tetapi pertanyaan Anda menyangkut kepada tentunya bagaimana dia mengalami iskemik lalu berubah menjadi remodel dan terjadilah terjadilah failure. Kembali kepada patofisiologi yang baru disampaikan tadi pada Krebs cycles, di sana Dr. Triadi telah menyampaikan bahwa trimetazidin ini ternyata bisa meningkatkan ATP lebih kurang 33%. What does it means? Bahwa energi yang sebetulnya dibutuhkan ditimbulkan oleh ATP ini pada semua sel kita termasuk otot jantung itu tentu akan menambah perbaikan. Apa itu? Meningkatkan exercise capacity dari pasien ini. Tentu akan terjadi bantuan untuk merelief di samping obat-obat yang kita kenal, obat failure dari mulai kita mengenal wet and dry dan seterusnya itu,
Itu semua ada obat-obat yang kita tujukan kepada memang per se heart failure-nya dengan berbagai keterbatasan masing-masing. Tapi tadi pertanyaan kan mengarah kepada apakah dia memang bermanfaat? Jawabnya iya. Selain daripada itu, dalam konsep teorinya kita mengetahui bahwa si trimetazidin ini juga mengurangi seluler asidosis. Dengan sendirinya lah, dengan peran itu dia akan membantu apapun kondisi otot jantung itu, kecuali dia sudah intractable failure yang tentu kita pun apa saja dikasih pun sulit. Tetapi kalau dia masih survive, artinya otot itu masih viable, tentu dengan armamen ini kita contohnya tadi telah bisa menaikkan adenosin triphosphate di jaringan itu meningkat, katanya lebih kurang 33%. Itu barangkali konsepnya mengapa jawabnya iya bisa diberikan. Makasih Prof. Sutomo. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kepada Dr. Triadi. Kita tahu bahwa anti-iskemik ini ada beberapa seperti golongan beta blocker, golongan calcium channel blocker, ada juga golongan nitrate. Tetapi sebenarnya pada kasus-kasus chronic coronary syndrome yang belum di PCI ataupun angina yang stabil, sebenarnya tempat kapan kita memulai preparat trimetazidin ini kapan? Apakah pada saat kontak pertama kita di rawat jalan kita mulai, ataukah harus kita tunggu beberapa kali pertemuan atau sudah ada harus dikombinasikan dengan preparat anti-iskemiknya? Sebenarnya kapan timing sebaiknya memulai preparat trimetazidin ini, Dr. Triadi? Terima kasih Dr. Halim memandang suatu preparat baru ataupun preparat yang kita sebut trimetazidin ini. Memang ada guideline yang kita balik ke guideline ASC tentang chronic coronary syndrome, bahwa di situ tetap menemukan bahwa dengan pemberian trimetazidin sebagai tempat yang keempat ataupun tambahan dari pasien-pasien tertentu. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa balik ke kondisi yang harus diberikan pada pemberian di step kedua ataupun step ketiga. Tapi dengan kondisi yang chronic coronary syndrome yang kita alami, bahwa pasien-pasien kalau saya pandang adalah pemberiannya berdasarkan case by case ataupun kasus by kasus tergantung pasien itu sendiri. Jadi kalau dalam keadaan pasien masih dalam keadaan chronic coronary syndrome yang respon dengan standar terapi, saya tidak akan memulai trimetazidin ini. Tapi dengan risiko kalau pasien dengan risiko yang lebih berat lagi ataupun kondisi-kondisi yang lebih berat, misalnya kondisi pasien keadaan iskemik yang dari gambaran EKG ataupun keadaan dengan CCS-nya, saya bisa mulai awal dari terapi trimetazidin ini. Jadi tetap memandang beberapa kasus pada pasien. Jadi kalau saya sih tidak membuat satu pengobatan awal trimetazidin sebagai pengobatan standar terapi. Tapi kalau kasusnya banyak melibatkan sel-sel miokard, contohnya pada pasien PCI ataupun kasus-kasus serangan jantung, saya akan memberikan pada terapi awal. Tapi kalau untuk APS ataupun angina pectoris stabil dengan CCS yang masih ringan, CCS 2, CCS 3 ataupun CCS di bawah itu, saya akan memulaikan standar terapi yang kita bisa mulai dengan kondisi tergantung keadaan pasien, mulai dari beta blocker ataupun CCB ataupun non-dihydrogen CCB yang kita berikan selama ini pada pasien. Gitu Dr. Halim, terima kasih. Terima kasih Dr. Triadi, saya pikir sebuah jawaban yang sangat lengkap dan benar-benar berorientasi kepada keadaan pasien kita masing-masing. Jadi saya rasa sebagai take home message dari pertemuan kita hari ini, bahwa saya bisa simpulkan bahwa ada banyak mekanisme dan patogenese daripada kejadian angina, baik itu pada post PCI ataupun yang pada kasus-kasus chronic coronary syndrome, dan tentu ini memerlukan penanganan yang multifaktorial, dan kita juga perlu memberikan penanganan secara metabolic approach dan juga penanganan dengan menyelamatkan daripada sel-sel miokard kita. Dan kita tahu preparat trimetazidin yang dahulunya hanya preparat 2 kali sehari, sekarang preparat single dose once daily telah tersedia dan telah terbukti memberikan
benefit yang cukup baik pada pasien-pasien dengan kita dengan chronic coronary syndrome. Saya rasa itu adalah sebuah take home message yang bisa kita dapat dari hasil pertemuan kita yang sangat baik ini. Kemudian yang berikutnya saya persilahkan sepatah dua patah kata dari partner kita dari PT Servier. Mungkin Pak Caesar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Abdul Halim atas waktunya. Mohon maaf, saya tidak buka video karena sinyal saya kurang baik saat ini dari tadi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, saya mewakili PT Servier Indonesia, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengadakan suatu sesi webinar ilmiah yang kami harap dapat bermanfaat bagi dokter sekalian untuk praktek klinis dokter sehari-hari. Seperti yang tadi Dr. Abdul Halim sudah sampaikan, saat ini trimetazidin atau dengan brand Trizedon hadir dengan preparat 1 kali sehari yaitu Trizedon 80 OD. Saya kira dari kami sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Prof. Sutomo Kasiman, Dr. Triadi Milano, dan juga tentunya Dr. Abdul Halim atas sesi ilmiah yang sangat menarik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan dari pihak partner kita Servier. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sangat baik ini, Prof. Somo Kasiman, guru kami, dan juga senior saya Dr. Triadi Milano. Kasih, tak Dr. lupa Halim. juga saya Kasih, sampaikan terima kasih yang telah menyediakan waktu untuk menghadiri acara webinar kali ini. Sertifikat akan dikirim sesuai dengan pendaftaran daripada sejawat ke email masing-masing dimulai dari 3H+3 setelah acara ini selesai. Dan nantikan webinar-webinar PRK Medan berikutnya. Saya harap sejawat semua bisa turut berpartisipasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato, semuanya. gas terus. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Triadi. Terima kasih Dr. Terima kasih. Terima kasih Pak Lora, Pak Putra. Terima kasih Bang Adi. Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih Dr. Asrizal, Dr. Adi, dan seluruh hadirin sekalian. Kita live ya Prof. Tom. Ya, Dev. Banyak Dr. Abdul Halim, masih banyak dok.